Mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Eka Entertainment dalam edisi dan ngobrol-ngobrol. Ya sahabat-sahabat yang menonton, rekan-rekan, alhamdulillah kita kedatangan tamu spesial, salah satu ketua organisasi terbesar se-Indonesia tingkat Kabupaten Purwakarta. Kita kedatangan Ketua PC IPNU Kabupaten Purwakarta, rekan Rian Haki. Rekan Ketua sehat? Alhamdulillah. Pak Umay sehat. Pak Umay sehat. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ya Ketua, ini yang kami punya program ngobrol-ngobrol Ya. ini, karena kan digital itu Betul. bisa dimanfaatkan, apalagi dengan channel kita ini channel seputar informasi, kegiatan, hiburan, dakwah. Nah, apalagi hari ini kan kita istilahnya virtual. Jadi apapun itu dikaitkan dengan digitalisasi. 4.0 ini merupakan sebuah momen yang memang harus dimanfaatkan. Apalagi hal milenial, digitalisasi, ya digitalisasi. Oh ya Ketua, itu berarti sekarang memimpin tingkat pelajar ya? Ya, saya pelajar di Kabupaten Purwakarta. Memimpin pelajar-pelajar Nahdlatul Ulama se-Kabupaten Purwakarta. Ya, betul. Itu programnya apa saja itu? Oke, sebelum ke program, Ya. ini perlu saya sosialisasikan terlebih dahulu. Nah, para pemirsa yang ada di rumah, rekan-rekan kita, ini perlu kita ketahui bahwa IPNU merupakan organisasi terbesar di Indonesia. Karena IPNU hari ini sudah berumur 66 tahun, Pak Umay. Pak Umay sendiri sebagai senior, ya saya sendiri aktif di IPNU itu dari tahun 2011. Kebetulan ketika itu ada latihan Kedar Muda dilaksanakan di Kecamatan Darangdan. Kebetulan Pak Umay ikut jadi panitianya. Jadi hari ini saya mendapatkan sebuah penghormatan dari senior, diundang ke sini untuk sedikit berbincang, ngobrol-ngobrol perihal tentang IPNU. Itulah saya kira. Adapun untuk program, karena pada dasarnya IPNU adalah organisasi keterpelajaran yang berdasarkan ADART-nya sudah tertera bahwa IPNU adalah wadah pelajar Nahdlatul Ulama untuk menasosiasikan nilai kebangsaan, keterpelajaran, keagamaan yang berlandaskan akidah ahli sunnah wal jamaah, berada dalam naungan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45. Jadi untuk rekan-rekan kita jangan ragu aktif di IPNU, karena secara aturan, secara akidah itu sudah jelas dari sananya. Ahli sunnah wal jamaah. Iya, itu Pak, tentu. Karena setahu saya masyarakat Purwakarta umumnya itu tradisinya itu aswaja. Iya, betul. Kurang lebih lah mayoritas di Indonesia, bukan hanya di Purwakarta. Kalau di Purwakarta saya yakin secara kultur itu warga Nahdliyin. Kurang lebih berapa juta orang di Indonesia itu berpedoman terhadap akidah ahli sunnah wal jamaah An-Nahdliyah, kira-kira gitulah. Berarti peran IPNU itu di kalangan pelajar mengenalkan aswaja. Oh jelas, itu salah satu fungsi IPNU dalam ADART itu ada 3. Satu, wadah mencetak kader akidah. Dalam segi fikihnya madhab yang 4, yaitu Imam Hanafi, Maliki, Syafi'i, Ahmad Hambali. Kemudian dalam bidang tauhidnya yaitu Abu Hasan al-Asy'ari dan Abu Mansur al-Maturidi. Dan dalam bidang tauhidnya yaitu ada bidang tasawufnya yaitu Abu Qasim Dini al-Baghdadi dan Imam al-Ghazali. Saya kira
mereka adalah min auliyaillah, bahkan mereka adalah Syekhul Masyayikh, gurunya para guru, apalagi pendiri NU Hadratus Hasyim Asy'ari sebagai guru besar di Indonesia, yang ketika itu beliau ya sebagai kiai, sebagai ulama, sebagai walinya para walinya para guru. Jadi saya kira ya peran utama pelajar NU adalah untuk mensosialisasikan, memperkenalkan gitu. bahwa ketika apa amalan-amalan atau kegiatan beribadah ya Iya, betul. itu NU Nah, karena yang membedakan antara organisasi yang lain dengan itu yaitu tentang keagamaannya. Ibnu itu lahir oleh seorang kiai, yaitu ketua pertamanya Kiai Tolha Mansur. Beliau seorang kiai, dan beliau juga dari pesantren, maka Ibnu tidak terlepas dari peran pesantren. Kadernya, anggotanya itu mungkin mayoritas dari pesantren, tetapi tidak menutup kemungkinan dari pelajar umum, SMA, SMK itu, supaya mereka ya serangkul, kemudian istilahnya ada rem lah ketika gaul di Ibnu. Sholat 5 waktunya, mungkin ngajinya itu barang tentu lebih ditekankan ke sana ya. Oh ya, mengenai tadi kan soal akidah ya. Sekarang itu peran Ibnu di Kabupaten Purwakarta selain memperkenalkan bahwa aswaja atau ajaran Islam Ahlussunnah wal Jamaah itu adalah NU. Adakah program-program yang memang pelajar di Purwakarta khususnya Ya. itu ada menarik lah Nah, gitu? gini. Tidak. Ya, oke. Jadi fungsi kedua kan dari Ibnu itu wadah mencetak kader ilmu. Bagaimana seorang kader Ibnu itu tidak terfokus hanya keagamaan saja, namun dalam segi sosial, ekonomi, pendidikan itu kita garap. Buktinya ada beberapa program yang sudah kita garap dalam segi pendidikan. Kita mengawal beasiswa ada di luar Purwakarta, bahkan ada juga di luar Jawa Barat. Kemudian dalam segi sosialnya ataupun istilahnya keperluan sosial, kita kemarin pernah nyumbang ke acara ke musibahnya kebakaran di Desa Sumurugul. Ketika itu kita ikut berkontribusi, kita ikut menyumbangsikan secara tenaga, bahkan sedikit mungkin ada materi yang kita kirimkan ke sana. Kemudian dalam segi keagamaan itu paling pokok kita melaksanakan ada PHBI, peringatan Hari Besar Islam, Maulud, Rajab, kemudian seminar dan kajian-kajian kitab kuning sudah kita garap. Kitab kuningnya ya berawal dari kitab-kitab kecil, fikihnya, Safina, tauhidnya, dia dan sebagainya. Jadi saya bangga menjadi kader Ibnu Pak Umay, karena bangga. Saya juga bangga. Ya, bangga tentu karena terdahulu lah. Pak Umay ini salah satu terdahulu, salah satu istilahnya pejuang juga yang memegang teguh trilogi gerakan Ibnu, belajar, berjuang, bertakwa. Itu kan salah satu trilogi. Ya. Ya. Salah belajar ya Ibnu. Oke, saya sapa dulu para rekan dan kanita yang hari ini menyimak, para pemirsa semua yang ada di rumah, yang dimanapun Anda berada. Ketika saya ucapkan salam pelajar, maka jawabannya belajar, berjuang, bertakwa. Iya, kata gitulah. Saya itu kalau dulu ya ingat itu waktu kelas 1 SMA itu Iya. pada tahun 2004 2005 2004 tuh luar biasa. 2004 akhir bergabung di Ibnu. Ya bisa jadi gini kan. Iya, alhamdulillah ya. Pelajar ya. Hari ini sudah menjadi kepala SMP. Oh, luar biasa, ini salah satu senior yang hari ini patut kita contoh rekan-rekan kita. Setelah kita aktif di Ibnu, ya kita punya kenalan banyak, punya relasi, jaringan. Kemudian kita punya pengalaman bagaimana ngobrol dengan instansi lembaga pemerintahan, bagaimana kita ngobrol dengan orang-orang yang berdasi, yang berpeci, kemudian yang bersarung, bahkan mungkin yang istilahnya
para pengamen jalanan mungkin ya. Kira-kira gitulah. Oh ya sahabat-sahabat, rekan-rekan, ya. Ini rekan ketua ini selain ketua PC juga, kalau nggak salah rekan juga punya yayasan ya, Iya. sebagai ketua yayasan ya. Ya. Jadi selain berkiprah di organisasi pun punya Lembaga mungkin. lembaga ya. Ya. Mungkin Tadus Binikmat sebetulnya istilahnya bukan menyombongkan, tapi ini Tadus Binikmat bahwa saya aktif di IPNU ini bukan hanya istilahnya bukan hanya menyiarkan, tapi satu mengembangkan potensi diri, kemudian Apalagi kalau nggak salah kelembagaan. gimana ya? Kalau nggak salah, ini rekan ketua juga kepala MI di Cipulus ya. Ya. Ternyata selain memimpin organisasi terbesar di Indonesia ini, khususnya di Purwakarta ya, Ikatan Pelajar Nahdlatul Ulama, rekan Rian ini sebagai kepala sekolah juga. Waduh. Itu mungkin Kalau dulu saya beribnu belum jadi Ya. apa-apa. mungkin ini hanya kebetulan saja lah, kira-kira bukan inilah. Saya suka istilahnya bukan malu ya, tapi merasa cerminan Apalagi diri di Cipulus kan Ya. pesantren terbesar kan di Purwakarta. Alhamdulillah. Bisa memimpin sekolah. Ya. Alhamdulillah. Ya ini pun kan berkat bimbingan Pak Uma juga gitu kan. Pak Uma juga sering mengatakan bahwa serius fokus dalam satu pekerjaan agar pekerjaan tersebut itu menghasilkan sesuatu yang memang terasa pada akhirnya. Kira-kira gitulah. Ini bermanfaat. Bermanfaat gitu. Khairunat anfa'uhum linnas lah. Kira-kira ini sebuah prinsip besar yang sering saya katakan, ketika saya tidak bisa bermanfaat untuk orang lain, lantas apa makna kehidupan saya? Itu berdasarkan Kalau dulu mah bersyukur. gini ketua, kalau dulu mah suka dibilang itu berkah, Berkah ya. berkahnya berhipno gitu. Jadi kalau bahasa santri itu berkah itu ziyadatul khair, bertambah-tambah kebaikan. Bahasa Sunda nama tambah-tambah kehadean, berkembangna kealusan. Nah gitu. Saeutik mahi loba nyesa. Eta lah bahasa Sunda nama gitu tah. Nah, Berarti komo di loba gitu. Nya saeutik ge mahi, mahi, loba nyesa. Gitu lah kira-kira. yang penting mahi rekan-rekan. Mahi. Jadi entong ada kusiku lah istilahnya nama gitu. Satu program, satu pekerjaan selesaikan terlebih dahulu. Jangan mengambil pekerjaan yang satu pun belum selesai. Ya, ketua ini kembali ke organisasi. Ya. Berarti di Purwakarta ada 17 kecamatan ya? Iya, 11 kecamatan. Sudah terbentuk semua ya? Kalau secara terbentuk itu sudah terbentuk semua se-Kabupaten Purwakarta, dari mulai kecamatan Bojong, Darangdan sampai ke Campaka Cibatu. Mungkin dalam segi struktur itu sudah ada, namun produktivitas yang ada di kecamatan tersebut itu bervariasi. Ada yang memang aktifnya luar biasa, ada yang memang masih jalan di tempat, ada yang memang masih kadang jalan mundur lagi. Itu memang beraneka ragam lah gitu. Seragam lah, organisasi kan Jadi- terkadang pengurus ataupun anggota Ya. jarang keaktifannya. Apalagi kan di itu istilahnya tidak ada honor ya. Ini jangan salah. Kalau di MI jadi kepala sekolah Adalah itu Ada. kalau di itu meskipun tingkat kabupaten ini tidak ada istilah honor. Tidak ada honor. Yang ada adalah ya dedikasi, pengabdian, khidmat kita terhadap Nahdlatul Ulama. Ini salah satu tekad utama yang harus kita pegang bagi rekan-rekan kita sebagai kader IPNU tingkat PAC, komisariat, ranting, harus menanamkan diri bahwa IPNU ini bukan bagaimana kita besar di IPNU, tapi bagaimana kita membesarkan IPNU. Sehingga dalam prinsip itu secara otomatis kita pun secara potensi akan meningkat kita. Bertambah. Jangan sampai kita berpikir, wah saya nih pasti beda ketika di IPNU saya akan besar. Nah, gitu kan. Karena
ada proses ya. Ada proses. Ya Pak Wijo kan aktif dari 2004 sampai 2014 ya kurang lebih ketika zamannya Kang Edi Jandrin ya. Iya. Nah, kan berapa tahun? Lebih dari 10 tahun. Itu kan prosesnya sangat panjang. Jadi rekan-rekan atau sahabat-sahabat yang menonton, ketika berorganisasi itu tidak harus memikirkan sukses ya, Nah, tapi proses. iya proses. Jadi Tuhan tidak meminta kita untuk sukses, tapi meminta kita untuk berproses. Istilahnya Oh, kira-kira dulu gitu. mah saya masih berjuang. Berjuang. Sekarang baru kepala ini hebat sekali ini ketua IPNU. Selain jadi ketua cabang IPNU, beliau juga punya yayasan di Kecamatan Bojong ya, Iya. desa apa? Desa Jawa. Desa Cihajawar. Jadi kepala sekolah juga MI di Cipulus, apalagi di pesantren besar ya ketuanya. Karena Cipulus kan semua kiai-kiai ustadz Iya. itu merujuk Iya, ke merujuk kepada Cipulus, apalagi kegiatan-kegiatan NU ya. Saya gini Pak Oma, saya suka berpikir bahwa trilogi gerakan IPNU ini merupakan prinsip dasar dan juga merupakan istilahnya patokan dan acuan. Pertama belajar. Belajar merupakan dimensi perwujudan kaderisasi. Bagaimana kita jangan sampai berhenti belajar meskipun kegagalan terus mengiringi, namun di belakang kegagalan tersebut pasti ada kesan yang akan kita capai. Kemudian berjuang sebagai bentuk dimensi perwujudan kita hablum minanas. Bagaimana kita berjuang, kemudian kita bersabar terhadap sesama manusia khususnya, karena ibadah yang paling besar itu apa ibadah gue ramadonya gomay daripada ibadah secara vertikal atau hablum minallah. Nah, dan yang ketiga yaitu bertakwa sebagai dimensi perwujudan hablum minallah, atau bagaimana cara kita beribadah langsung kepada Allah atau secara vertikal. Dan ini saya kira selesai ketika belajar, berjuang, bertakwa menjadi sebuah trilogi gerakan IPNU yang diacu dan dijadikan sebuah prinsip dasar. Saya kira ini menjadi kekuatan besar untuk kader IPNU IPPNU dalam menjalankan roda organisasi Ikatan Pelajar Nahdlatul Ulama ini. Nah, itulah Pak Wai. Berarti kalau di IPNU itu ada kaderisasi ya. Ada kaderisasi itu sangat jelas. Kalau dulu saya kan sampai ke Lakut ya. Oh, luar biasa. Lakut itu kalau di sekolah S3 aja lah. S3. Kira-kira gitu. S3 itu. Nanti itu deh apa? Makesta. Ya, Makesta, masalah kesediaan anggota, kemudian Lakmud, pelatihan kader muda, dan Lakut atau istilahnya latihan kader utama. Ini jenjang formal yang menjadi apa jenjang kaderisasi. Syarat wajib ya. Syarat wajib. Wajib di IPNU. Dan juga hari ini juga saya ditemani juga oleh wakil ketua kaderisasi yang hari ini hadir tapi ada di belakang layar. Kamu juga lagi nonton kayaknya. Gitu. Malu-malu dia. Alah. Dan nanti kita podcast. Nah, itu ya, wakil ketua. betul itu fokus ke kaderisasi saja. Beliau itu ahlinya di bidang kaderisasi. Kalau saya mungkin ya saya juga banyak belajar dari para pengurus yang lain. Karena apalah arti seorang ketua tanpa dukungan dari para wakil ketua, sekretaris, bendahara dan sebagainya, bahkan kader per kecamatan atau bahkan ranking komisariat. Itu Pak Umay. Tuh, ini terima kasih nih Oh, alhamdulillah Pak Umay, saya merasa bangga mendapatkan undangan dari Pak Umay hari ini. Alhamdulillah bisa kedatangan. Alhamdulillah. Ketua cabang ke ya inilah ke basecamp kecil lah. Oh. Ini channel ini didirikan ya untuk itulah. Iya. Memang hari ini kita harus dituntut kreatif Pak Umay. Kalau misalkan kalau dulu itu tidak ada ya itu kan kekurangannya komunikasi. Sekarang memang tidak ada alasan lagi untuk para kalangan milenial, kalangan muda untuk untuk istilahnya fokus ataupun serius gitu menghadapi di era 4.0 ini. Ada istilahnya WA, BBM, IG, Facebook gitu, Bro. Itu sudah menjadi sebuah media sosial yang hari ini sudah publikasi sudah liar di seluruh internasional. Saya kira bukan hanya di nasional Indonesia. Oh my. Dan ini saya kira sangat luar biasa
Ini sebagai inisiator, saya kira inisiator Vulka Entertainment. Sangat luar biasa. Karena ini perlu dicontoh juga untuk para rekan-rekan kita. Yang ngobrol-ngobrol, sharing, gitu, berbagi informasi. Mungkin seminggu ke depan nanti Poem akan mengundang artis, mungkin nanti ada Raffi Ahmad, mungkin Luna Maya bisa jadi. Oh enggak, kita mah harap ini aja. Ya minimal di KTPRD lah. Nanti Kang Cece, iya. senior kita kan Betul, ada. betul. Ya betul. Bisa diundang ya, kalangan senior yang hari ini sudah sukses banyak kan yang ada di komisioner. Ya minimal ada di kita staffnya. berbagi ilmu, berbagi informasi kita bisa jembatani lah melalui channel ini. Ya. Apalagi kan sekarang musim Covid Ya, masih pandemi ya. Masih pandemi. Masih pandemi tetap istilahnya kalau kegiatan kebutuhan itu berarti harus tetap terpenuhi. Namun kesehatan, jaga protokol itu tetap harus kita utamakan, Pak Omay. Ini terima kasih nih Pak Ya, Ketua. sama-sama Pak Omay, terima bisa kasih. Hadir, menyempatkan waktunya gitu. Ada saran-saran buat pelajar-pelajar nih. Gini, bergerak atau tidak bergerak, kita tetap bergerak karena waktu terus berlalu, jam terus berjalan, hari terus berganti. Ketika perubahan tersebut tidak mengarah kepada kebaikan, maka apalah arti kehidupan kita hidup di dunia ini. Maka manfaatkan sebaik mungkin, aktif di IPNU, di IPPNU dengan serius, tetap berpedoman kepada trilogi gerakan IPNU, belajar, berjuang, bertakwa. Ya, terima kasih. Ingin dapat saya sampaikan, Omay, mudah-mudahan ada manfaatnya. Berkah untuk kita semua, kita berada dalam ridho mengikuti Allah Subhanahu wa taala. Khud masofa wada makadar, ambil yang baiknya dan camkan yang jeleknya. Yang jelek-jelek ya buang. Ya, buang saja. Kalau di itu kan ada salam pelajar Ya, ya. salam pelajar. Kalau di Hulka Entertainment ada salam bro. Wah, mantap. Gimana salam Kita bro? kalau sebelum tutup ini Ya. salam bro. Oke, siap. Salam bro gimana jawabannya? Salam bro aja. Salam bro gitu ya. Oh iya, sahabat-sahabat, rekan-rekan yang belum Subscribe ya. Subscribe itu gratis lah. Subscribe kan? itu gratis, like itu gratis, dan tonton. Ini selalu ini menjadi ilmu yang bermanfaat, sedikit pengetahuan tentang IPNU yang nanti dapat diterapkan di tingkat PAC-nya. Kita harus banyak diskusi nih. Ya betul. Ini. Insya Allah siap, Omay. Saya satu kali ketua. Ya, saya bersedia dengan lapang dada, dengan waktu yang nanti akan saya sempatkan. Nah, kami pun siap nih, channel kami misalkan kegiatan-kegiatan IPNU. Oh ya, kami siap siap. mentayangkan. Oke. Siap. Ya mungkin segitu dulu sahabat-sahabat, rekan-rekan yang belum subscribe dulu, yang mau like, komen atau mau dibagikan lebih bagus. Iya. Kita nggak maksa. Tapi harus lah gitu. Like, subscribe, and comment. One again is share. Nah, gitu. Terima kasih. Ya. Salam Salam bro. bro. Assalamualaikum warahmatullahi Wabarakatuh. Terima kasih.